warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jel Natalia Fahira Delo dengan NIM J1A12039. Pada video kali ini saya akan mewawancarai masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia. Saya di sini mendapatkan narasumber atas nama Nazlan Ramli Saputra. Oke, langsung saja ke videonya. Ya, hukum menurut saya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh badan-badan tertentu, di mana hukum itu dia fungsinya adalah untuk mengatur dan mengikat. Menurut saya unsur-unsur hukum itu yang pertama dia itu bersifat mengatur masyarakat. Yang kedua sifatnya memaksa. Yang ketiga itu dibuat oleh badan-badan terkait, dan yang ketiga sanksinya tegas. Jadi keempat unsur ini harus ada dalam hukum. Indonesia adalah negara hukum. Kenapa? Karena Indonesia di dalamnya memiliki undang-undang dasar sebagai konstitusi. Nah, undang-undang dasar itulah yang akan dijabarkan menjadi peraturan-peraturan seperti undang-undang. Undang-undang itulah yang akan mengatur, itulah hukum yang ada di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia seperti Kapolri, Polri, kepolisian, dan badan-badan terkait lainnya seperti BNN dan misalnya TNI. Nah, itu merupakan salah satu badan-badan penegak hukum. Jadi diprakarsai oleh Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Menurut saya penegakan hukum di Indonesia saat ini saya kira masih berada di titik terendah. Kenapa? Karena masih banyak kasus-kasus penegakan hukum itu lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, seperti itu kalau menurut saya. Kalau saya sebagai penegak hukum, maka saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Artinya saya akan menegakkan hukum itu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya. Menurut saya untuk penegak hukum itu semuanya bagus. Yang tidak bagus itu adalah oknumnya yang tidak taat pada aturan, sehingga dalam menjalankan perintah-perintah untuk menegakkan hukum terkadang menyimpang dari hukum itu sendiri. Jadi kalau untuk lembaganya saya kira bagus, oknumnya yang bermasalah. Mungkin saja penegakan hukum itu bisa 100% netral di negara kita jika penegak hukumnya ingin berbuat sesuai dengan konstitusi. Yang jadi masalah di sini adalah penegakan hukumnya itu masih menyimpang juga dengan konstitusi. Itu yang menjadi masalah. Maka saya rasa perbaikan terhadap oknum-oknum atau individunya untuk taat hukum dulu itu yang penting, sebelum penegakan hukum menjadi 100% netral atau benar-benar ditegakkan. Baik, lanjut narasumber yang kedua atas nama Muhammad Takdir Al-Mubarak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir Al-Mubarak. Saya merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Salowaleo angkatan 2012 dan tamat tahun 2018. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya pikir itu perkenalan singkat. Terkait pertanyaan pertama, apa itu hukum? Hukum itu merupakan suatu perangkat ataupun kumpulan-kumpulan peraturan, kaidah yang dilahirkan oleh pejabat berwenang yang berisi tentang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan. Dan apabila orang melanggar
ketentuan tersebut dikenai sanksi. Dalam hal ini dia bersifat memaksa. Apa saja isi atau unsur hukum? Ya, dari definisi tadi kita bisa tarik unsur-unsurnya, bahwa yang pertama, bahwa unsur hukum itu yang pertama adalah berupa suatu kumpulan peraturan, dan tentu ini harus tertulis maupun tidak tertulis. Yang kemudian yang kedua, ini dibentuk oleh badan yang berwenang, dalam ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah dalam tingkat undang-undang. Kemudian dia berisi tentang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan. Yang ketiga, dia berisi sanksi. Barang siapa yang tidak menjalankan perintah dan tidak menaati itu, dia dikenakan sanksi. Siapa penegak hukum? Penegak hukum di Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah tentu pihak kepolisian sendiri dalam hal melaksanakan proses penyidikan. Kemudian ada kejaksaan. Dia bersifat juga sebagai penyidik, juga sebagai prosekutor. Dalam hal ini dia sebagai penuntut umum. Yang ketiga adalah hakim. Dia juga sebagai penegak hukum, karena dari tingkat pemeriksaan kepolisian habis penuntutan, hakimlah yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menegakkan hukumnya. Yang kemudian yang keempat adalah advokat, atau yang biasa dikenal dalam bahasa umum itu adalah pengacara ataupun penasihat hukum. Advokat ini dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat, itu di pasal 5 itu dijelaskan bahwa advokat itu selain sebagai punya kepentingan membela klien, tetapi dia bertindak juga sebagai penegak hukum. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum Indonesia saat ini, kita harus berdasarkan ada beberapa pendapat. Saya menggunakan kacamata teori, menggunakan pendapat Laurent and Friedman, bahwa dalam hal melihat suatu penegakan hukum itu kita melihat dari 3 hal. Yang pertama itu kita harus melihat tentang struktur hukumnya, kemudian adalah substansi hukumnya, substansi law-nya, kemudian ada legal culture-nya atau budaya hukumnya. Dari sini kita bisa tarik, saya ambil contoh konkretnya karena ini pertanyaan terlalu luas, bagaimana penegakan hukum Indonesia saat ini. Saya ambil misal tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita tarik dalam struktur hukumnya, sebenarnya secara struktur memang sudah baik ya, karena infrastruktur dan suprastrukturnya sudah memenuhi. Tetapi yang menjadi masalah adalah di substansi hukumnya. Kenapa? Karena apalagi polemik baru-baru ini terkait dengan kewenangan Undang-Undang KPK terbaru, banyak yang memangkas ataupun banyak yang berusaha melakukan penyingkiran terhadap beberapa penyidik KPK yang memang dalam hal selama perkembangan ini dia turut andil dalam membongkar kasus-kasus besar. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu faktor upaya pelemahan dari penegakan hukum kita, karena dilihat dari sisi substansi hukum, itu dari undang-undangnya. Kemudian dari pokok inti dari penegakan hukumnya, kalau kita tarik ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi, itu memang ada beberapa masalah. Misalnya dalam beberapa penelitian yang telah saya lakukan, riset yang beberapa saya lakukan, itu di dalam pasal 5, kemudian di pasal 12, pasal 12A, 12B, dan 12 huruf B itu, dia memang rumusan ketentuannya saling berkelindan, sehingga memberikan opsi ataupun pilihan kepada penegak hukum untuk memilih pasal mana yang akan digunakan. Karena dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KPK itu, dalam tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan suap menyuap. Tetapi perbedaan di antara kesemuanya itu adalah berat ringannya atau strafmatnya yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Saya ambil contoh konkret, yakni di kasus Jaksa Pinangki. Itu dia menggunakan pasal 5 suap karena ancaman pidananya sangat rendah, yakni minimal 1 tahun. Sedangkan kalau menuju kepada 12, dia minimalnya 4 tahun. Makanya adanya perumusan pasal yang itu memberikan pilihan kepada penegak hukum untuk memilih
apakah menggunakan pasal yang ancaman pidananya rendah atau menggunakan pasal yang ancaman pidananya tinggi. Yang ketiga adalah legal culture atau kita bisa sebut dengan budaya hukum kita. Nah, ini menjadi problematik juga dalam hal penegakan hukum, bahwa menggunakan segala sesuatunya dengan yang instan. Dalam hal ini misalnya perilaku suap dan lain sebagainya itu juga sudah menjadi budaya hukum, budaya masyarakat kita ataupun budaya hukum kita. Banyak maraknya penerimaan suap dan lain sebagainya. Tetapi makanya kesimpulan saya, kalau ditanya bagaimana penegakan hukum kita, tentu masih banyak pekerjaan rumah. Yang pertama adalah kita harus memperbaiki dulu kemudian undang-undang penegakan hukum kita, yang kemudian terutama soal substansinya kita, kemudian kita harus memperbaiki budaya hukum kita. Makanya kenapa pemerintah saat ini menggembar-gemborkan soal wacana integritas. Nah, itu salah satu juga upaya untuk mendorong upaya-upaya penegakan hukum yang memiliki yang baik. Jika sebagai aparat penegak hukum, apa yang dilakukan? Ya tentu tadi karena faktor yang pertama harus namanya penegak hukum itu harus betul-betul memahami apa substansi dari hukum itu sendiri. Karena salah satu pengaruh dari penegakan hukum itu selain dari faktor ekonomi, politik, juga dia ada salah satu tentang ketidaktahuan atau kemampuan aparat penegak hukum mengetahui substansi dari hukum itu sendiri. Sehingga kalau pertanyaannya, jika saya sebagai penegak hukum, ya tentu saya harus menegakkan hukum seadil-adilnya dengan berpacu pada tujuan hukum. Gustav Rahbrut mengatakan ada yang pertama adalah menjunjung tinggi kepastian hukum, yang kemudian harus memberikan manfaat, dan yang ketiga harus menegakkan keadilan. Makanya kenapa patung Dewi Keadilan kita itu ditutup matanya. Landasan filosofisnya adalah karena agar kita penegak hukum tidak menebang pilih dalam hal siapapun yang akan dihukum, baik itu si miskin dan si kaya, dia harus kalau bersalah harus tetap dihukum. Makanya kenapa dia ditutup matanya. Dalam prinsip hukumnya dikenal dengan equality before the law, atau kesetaraan, atau hukum itu harus memiliki equal, harus keadilan, berimbang. Di antara aparat penegak hukum, manakah yang baik dan yang tidak baik? Kalau saya, pertanyaan ini agak menjebak juga. Tetapi kalau menurut saya tidak ada namanya aparat penegak hukum yang tidak baik. Semua baik, tetapi tergantung komitmen. Berarti tergantung faktor integritas dari penegak hukum itu sendiri. Yang tidak baik itu kalau dia terjebak dalam pusaran mafia hukum, terlibat dalam suap. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Tapi kan tujuan hukuman kita sekarang itu ada namanya rehabilitasi pelaku. Jadi kita sekarang itu sudah dibangun penegakan hukum kita harus mengembalikan ke keadaan semula, restitutio in integrum. Jadi kalau ditanya mana yang baik, sebenarnya semua baik, tetapi tergantung lagi kepada individu, karena kita tidak bisa menjudge instansi ini dan instansi ini adalah buruk, tetapi adalah kepada oknum. Yang berikutnya, apakah penegakan hukum kita sudah 100% netral dari pengaruh siapapun yang berkuasa? Kalau pendapat saya pribadi, ya sulit. Kenapa? Karena seperti tadi itu, bahwa faktor penegakan hukum itu dipengaruhi banyak hal. Yang pertama itu paling penting politik. Kenapa dari politik? Karena pembangunan hukum itu melalui forum legislasi. Jadi pertarungan politik itu sangat berpengaruh dalam proses rumusan hukum itu. Karena penegakan hukum itu berpacu pada isi undang-undang. Karena dalam hukum kita harus menegakkan apa yang sudah tertulis. Itu yang menjadi masalah. Karena pembuatan undang-undang itu ada pada posisi politik, maka secara tidak langsung pasti akan memiliki pengaruh. Bahkan bukan hanya politik, tetapi juga terhadap ekonomi. Pengaruh ekonomi juga sangat besar dalam hal proses pembentukan hukum. Saya kasih contoh konkret. Misalnya undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan di pasal 44 terbaru itu, ada salah satu ketentuan yang mengatakan bahwa jika pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan keuangan negara itu, dia dihapuskan dalam pemindanaan. Nah,
dalam kacamata sosial, kalau kita tarikin dalam kacamata sosial, tentu lahirnya undang-undang perpajakan dari sikap politik, tentu itu mempengaruhi substansi dari hukum itu sendiri. Dari substansi hukum itu sendiri juga mempengaruhi dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Karena ada 3 tahap paling fundamental dalam hal penegakan hukum. Yang pertama ada tahap formulasi, yang kedua ada tahap aplikasi, dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan implementasi aplikasi. Pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Dan tahap yang formulasi ini, tahap perumusan undang-undang ini adalah yang paling fundamental untuk diperbaiki, ataupun yang paling fundamental adalah kebijakan formulasi ini, karena dia yang menentukan 2 tahap selanjutnya ke bawah. Untuk itu tahap substansi itu sangat penting. Jadi kalau ditanya apakah penegak hukum itu bisa berpengaruh dari yang berkuasa, selama produk hukum itu melahirkan dari sisi politik dan kekuasaan politik memiliki kepentingan untuk melumuskan undang-undang tadi, seperti misalnya tadi undang-undang perpajakan, bahwa tingkat ekonomi besar yang dimuat dari yang memiliki kekuasaan ekonomi bisa mengembalikan tanpa perlu dihukum. Nah, itu yang menjadi tanda tanya dalam kacamata sosial. Mungkinkah suatu negara memiliki penegakan hukum yang 100% netral dari kekuasaan apapun? Ya, kalau itu menurut saya ya bisa saja. Dalam hal ini kan impian kan. Artinya memang ya betul-betul pemimpin negara itu memang memiliki hal yang kuat dan teguh, pendirian teguh untuk menegakkan betul-betul namanya keadilan kan. Karena kan namanya penegakan hukum, kemudian penegak hukum maupun pemimpin-pemimpin itu kan disumpah berdasarkan ketuhanan, sehingga dia punya tanggung jawab ini, apalagi khususnya pada penegak hukum. Yang pertama dia tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua dia bertanggung jawab terhadap masyarakat. Yang ketiga dia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya mungkinkah kalau negara memiliki penegakan hukum yang 100% netral? Ya mungkin saja kalau semua itu, bisa saja kalau semua itu ya tadi memperbaiki faktor integritas dalam diri, ya tidak ada sifat serakah, tidak mampu terombang-ambing oleh rayon-rayon iming-iming janji ataupun hadiah dan lain sebagainya. Ya bisa saja tercipta, dan itu memang harapan kita, harapan semua negara itu pasti inginnya seperti itu. Makanya kenapa fundamental norm kita itu, Undang-Undang Dasar itu menegaskan secara tegas bahwa undang-undang negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.